Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Hidayat, mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia, program studi pendidikan agama Islam. Ingin mempresentasikan mata kuliah Sirah Nabawiyah yang diampu oleh dosen Ustadz Bahrul Ulum. Dengan kali ini tema genealogi nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta kelahirannya dan masa kecil Nabi Muhammad SAW beserta pengasuhnya. Lanjut ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang terbebas dari dosa dan berasal dari keturunan yang sangat mulia. Seperti kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka begitulah nasab Nabi Muhammad SAW yang sudah tidak diragukan lagi kemuliaannya. Pada zaman dahulu, khususnya tradisi orang-orang Arab, nasab adalah sesuatu hal yang sangat dijunjung tinggi karena bisa menunjukkan derajat sosialnya. Di era modern ini, seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan zaman, berkembangnya ilmu pengetahuan, nasab bisa ditelaah dengan cara mengetahui informasi genetiknya melalui DNA. Muhammad Abdu Yamani menulis sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam kitabnya yang berjudul Alimu Auladakum Mahabbat Rasulillah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah cahaya yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama 2000 tahun. Sebelum diciptakannya Nabi Adam, ia meletakkan cahaya tersebut di tulang sulbi atau tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Sementara itu, Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum membagi riwayat nasab menjadi 3. Yang pertama ialah nasab yang menurut kesepakatan antara ahli sejarah dan ahli nasab, yaitu berada pada Adnan. Lebih rincinya, garis nasab tersebut diantaranya ialah Nabi Muhammad SAW putranya Abdullah atau bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Ibnu Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir, atau Fir disebut juga adalah kaum Quraisy. Fir bin Malik bin Nadar bin Ibnu Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Yang kedua, adapun nasab Nabi Muhammad. Menurut perbedaan antara orang yang tidak berkomentar apapun tentang nasab Nabi dan orang yang mengatakan nasab Nabi berada pada Adnan. Adapun nasab Rasulullah SAW di atas Adnan, para ulama berpendapat atau berbeda pendapat, tidak ada yang bisa dianggap paling sahih. Namun semua ulama bersepakatan bahwa Adnan merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, seorang Nabi Allah, putra dari Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Al-Sirah Nabawiyah Ma'amudas Al-Tariq Al-Khilafah Ar-Rasyid Damaskus, Dar Al-Fikr 1991. Yang ketiga, nasab Nabi Muhammad yang paling populer dan yang sudah tidak diragukan lagi adalah bahwasannya garis nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebuah hadis dari Abi Amr bin Syaddad bahwa ia mendengar penuturan Wasilah bin Asqa bahwasanya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah dan memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy dan memilihku
dari keturunan Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam sehingga sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Untuk itu lanjut ke materi selanjutnya, kelahiran Rasulullah SAW. Kelahiran dan masa kecil Nabi Muhammad SAW tidak lama setelah menikah, Abdullah pergi bersama kafilah dagangnya berniaga ke Suriah, meninggalkan istrinya yang sudah mulai hamil dan tinggal di sana beberapa bulan. Abdullah juga sempat pergi ke Gaza, Palestina untuk beberapa waktu dan kembali lagi ke Suriah. Dalam perjalanan pulang, kafilah dagangnya sehingga di Madinah Yastrib untuk beristirahat, Beliau singgah untuk beristirahat. Kesempatan itu dimanfaatkan Abdullah, ayahnya Nabi, untuk mengunjungi saudara-saudaranya atau ibunya. Barangkali karena kelelahan, Abdullah jatuh sakit, lalu dirawat di rumah saudara ibunya itu. Kawan-kawannya pulang terlebih dahulu ke Makkah dan mengabarkan kepada Abdul Muthalib bahwa putranya sakit di Madinah. Lalu Abdul Muthalib kemudian mengutus putra tertuanya, yaitu Harits, untuk melihat Abdullah dan membawanya pulang apabila sudah sembuh. Sesampainya Harits di Madinah, dia diberitahu bahwa Abdullah sudah wafat dan sudah dikuburkan sebulan setelah kafilah dagangnya berangkat ke Mekah. Harits segera kembali ke Mekah membawa berita duka. Abdul Muthalib berduka kehilangan putranya, putra tersayang. Dan Aminah yang sedang hamil berduka karena kehilangan suami tercintanya. Abdullah meninggalkan warisan 5 ekor unta, sekelompok ternak kambing, dan seorang budak perempuan yang bernama Ummu Aiman yang nanti menjadi pengasuh Nabi. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setelah waktunya tiba, Aminah melahirkan seorang anak laki-laki. Aminah segera mengirim utusan mengabarkan kepada Abdul Muthalib yang waktu itu sedang berada di Ka'bah. Alangkah gembiranya Abdul Muthalib, kakek seorang Nabi, mendengar kabar cucunya lahir, itu seorang laki-laki. Ia langsung teringat dengan putranya Abdullah yang sudah lebih dahulu meninggal. Abdul Muthalib sangat bergembira sekali menyambut kedatangan cucunya itu. Lalu segera dia pergi ke rumah Aminah dan membawa cucunya itu ke Ka'bah. Lalu diberinya nama Muhammad, sebuah nama yang tidak lazim dari tradisi keluarganya. Abdul Muthalib berharap cucunya nanti menjadi orang yang terpuji. Pada hari ke-7 kelahirannya itu, Abdul Muthalib minta disembelihkan unta. Hal itu kemudian dilakukan dengan mengundang masyarakat Quraisy. Tatkala dinyatakan kepada dia memberi nama Muhammad, Abdul Muthalib menjawab, "Kuinginkan dia akan menjadi orang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi." Hayat Muhammad halaman 49. Muhammad lahir sebagai seorang yatim. Hal itu disyaratkan dalam surat Ad-Duha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidaka yatiman fa'awa." Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Quran surat Ad-Duha. Pendapat yang populer menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal, tahun gajah, bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Subhanallah. Masa kecil Nabi Muhammad SAW sudah menjadi tradisi bangsawan Arab pada waktu itu adalah menyerahkan bayi-bayi mereka kepada perempuan dari pedalaman untuk disusui. Tujuannya agar bayi-bayi itu terhindar dari penyakit yang biasa menyebar di perkotaan
Dan agar fisiknya bisa tumbuh sehat di tengah-tengah hawa pedalaman yang segar, juga agar bayi-bayi mereka terlatih berbahasa Arab yang fasih sejak kecil. Abdul Muthalib pun mencari perempuan pedalaman yang menyusui cucunya. Perempuan-perempuan dari pedalaman itu tentu mengharapkan upah atau imbalan yang memadai untuk jasanya menyusui selama 2 tahun. Oleh sebab itu biasanya mereka menghindari bayi-bayi yang dengan status yatim atau tidak memiliki ayah. Ditakutkan nanti karena mereka takut tidak dibayar nantinya. Lalu salah satu dari perempuan-perempuan yang menawarkan jasanya itu adalah Halimah binti Abu Dhaib dari Bani Sa'ad bin Bakar. Karena dari Bani Sa'ad dia lebih dikenal dengan sebutan Halimah al-Sa'adiyah. Sebenarnya Halimah tidak berminat membawa bayi Nabi Muhammad ini. Tetapi karena dia tidak mendapatkan bayi yang lain, maka itu dia tetap membawa bayi tersebut. Halimah berkata kepada suaminya, Harits ibn Abdul Uzza, yang biasa dipanggil Abu Kabsyah, "Tidak senang aku pulang bersama dengan teman-temanku tanpa membawa seorang bayi. Biarlah aku pergi kepada anak yatim itu dan akan kubawa juga." "Baiklah," kata suaminya. "Mudah-mudahan karena itu Tuhan akan memberikan keberkahan kepada kita." Hayatu Muhammad halaman 50. Ternyata memang bayi Nabi Muhammad ini membawa berkah kepada keluarga Halimah. Ternak kambing gemuk dan susunya pun banyak bertambah. Selama 2 tahun Nabi Muhammad tinggal di Taif, disusukan oleh Halimah dan diasuh oleh putrinya yang bernama Syaimah. Sesudah 2 tahun Nabi Muhammad disapih dan dibawa kembali kepada ibunya di Mekah. Setelah itu Nabi Muhammad dibawa kembali oleh Halimah ke pedalaman atas permintaan Aminah. Menurut satu keterangan dan atas permintaan Halimah, untuk menghindari wabah penyakit yang dikhawatirkan berkembang di Mekah waktu itu, Muhammad kembali tinggal di pedalaman menikmati udara pegunungan yang jernih dan segar. Tatkala Nabi Muhammad SAW sudah berumur 4 tahun, terjadilah peristiwa luar biasa yang membuat Halimah khawatir, yaitu dengan keselamatan Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas, suatu hari Muhammad kecil didatangi oleh malaikat Jibril. Saat itu sedang asyik-asyiknya bermain dengan teman-temannya, dengan teman sebayanya. Malaikat Jibril membawanya, merebahkannya, lalu membelah dadanya. Segumpal hati yang masih berlumuran darah dikeluarkan serta berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada padanya." Jibril lalu mencuci hati itu dengan air Zam-Zam yang ditaruh dalam sebuah bejana emas, kemudian mengembalikannya ke tempat semula. Dikatupkan lagi satu dengan lainnya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW dikembalikan ke tempat teman-teman yang tadi. Mereka lari berhamburan menemui ibu asuhnya. Karena ketakutan, Nabi Muhammad telah dibunuh, ujar mereka semua. Nabi Muhammad telah dibunuh. Panik. Semuanya bergegas menghampiri Nabi Muhammad yang pucat pasi ketakutan. Anas menuturkan, "Aku pernah melihat bekas belahan itu di dada beliau." Ar-Rahiq Al-Maktum halaman 68. Peristiwa tersebut disyaratkan dalam surat Asyar atau Alam Nasrah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alam nasrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Setelah peristiwa tersebut, Aminah benar-benar khawatir dengan keselamatan Muhammad SAW yang diasuhnya. Lalu dia bergegas memulangkan Muhammad kepada ibunya di Mekah. Muhammad kecil kembali ke pangkuan ibundanya tatkala Muhammad berumur 6 tahun. Ibunya membawa ziarah kepada makam ayahandanya Abdullah di Madinah atau Yastrib. Aminah membawa serta Ummu Aiman mendampinginya, dan Aminah tinggal di sana
selama 1 bulan, kemudian kembali ke Mekah. Tetapi dalam perjalanan pulang itu Aminah jatuh sakit, kemudian meninggal dan dikuburkan di Abwah yang berada di antara Mekah dan Madinah. Tentu saja Nabi Muhammad yang kecil sangat berduka ditinggal ibunya. Sekarang anak kecil itu menjadi seorang yatim piatu. Sepeninggal Aminah, Nabi Muhammad sepenuhnya diasuh oleh kakinya, Abdul Muthalib, yang sangat menyayanginya melebihi sayangnya kepada anak-anaknya. Diceritakan oleh Ibnu Hisham bahwa ada suatu tempat istirahat khusus untuk Abdul Muthalib di bawah naungan Ka'bah. Anak-anaknya biasa duduk mengelilingi tempat itu menunggu kedatangan ayah mereka. Pada suatu hari Nabi Muhammad datang dan langsung duduk di tempat istirahat khusus untuk Abdul Muthalib tersebut. Spontan anak-anaknya menarik Nabi Muhammad agar mundur, tapi tempat tersebut ketika hal itu diketahui oleh Abdul Muthalib, beliau menegur anak-anaknya, "Biarkan cucuku ini, sungguh dia begitu istimewa," katanya. Masya Allah. Mungkin hanya yang bisa saya sampaikan sedikit, kurang lebihnya dimohon maafkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.